Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, satu anugerah. Tuhan berikan kami kesempatan pagi ini menikmati akan hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk setiap apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Semua karena anugerah kami bisa menikmati semuanya karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali merenungkan sedikit daripada firman-Mu, biar firman yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam hidup kami, menuntun jalan hidup kami, mengoreksi hidup kami, dan menguatkan kami dalam menghadapi apapun di tahun ini. Kami tetap bersandarakan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, berikan pengertian, dan Engkau sendiri akan mengajar kami lebih dalam akan firman. Dan biarlah kami juga bisa memahami ada sebuah message, ada sebuah pesan yang sangat dahsyat untuk kami di tahun ini. Terima kasih, berkati dan urapi juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan hari Sabtu ini. Nggak berasa saudara ya, sudah cepat banget ya, udah akhir minggu lagi. Nanti besok Minggu, Senin, Selasa udah Imlekan lagi saudara ya. Itu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Ya saudara, pagi hari ini saya menyapa juga buat yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Buat yang sedang streaming, semoga saudara juga diberkati Tuhan. Saudara, hari ini saya akan coba share tentang sebuah tema, yaitu judulnya adalah tinggal tetap. Mari kita buka Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa, ini Paulus berkata, aku berdoa supaya Kristus, supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan, siapa saudara? Meneguhkan kamu oleh rohnya, roh kudusnya di dalam batinmu, di dalam hatimu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya ulangi saudara ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ini adalah sebuah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, dan doa Paulus bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi ini juga adalah doa buat saudara dan saya. Amin. Karena firman ini tidak hanya berlaku pada saat itu saudara. Karena firman ini yang kita baca, yang kita imani, maka ini juga berlaku dalam hidup kita. Kitab Efesus pasal 3 ini adalah sebuah doa. Tetapi saudara, doa Paulus ini bukan cuma sekedar doa yang biasa. Bukan cuma sekedar bilang, ya aku berdoa supaya kamu bla 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 bla. Tidak saudara. Tetapi Paulus punya sebuah visi rohani. Paulus punya sebuah target rohani buat jemaat di Efesus. Maka dia berdoa dan dia berharap supaya menurut kekayaan kemuliaan Tuhan, Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus. Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat di Sion. Amin. Itu adalah sebuah doa yang Paulus naikkan, yang Paulus harapkan itu terjadi kepada jemaat di Efesus, dan juga itu terjadi buat saudara dan saya. Amin. Nah saudara sekalian, dalam bagian B, tadi di Efesus pasal 3 ayat 17 bagian B ada kata begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam, saya kasih huruf besar, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, Kristus diam, Kristus tinggal di dalam hati saudara dan saya. Amin. Masih ada sampai sekarang Kristusnya? Amin ya. Kristus diam dan kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, kata diam dalam bahasa Yunani, dalam kitab ini, dalam ayat ini,
itu mengandung dua pengertian, kata diam itu. Yang pertama adalah kata paroikeo. Katakan sama-sama, paroikeo. Paroikeo. Nah, paroikeo itu terdiri dari dua kata, yaitu para yang artinya di samping atau dekat. Kemudian oikeo yang artinya tinggal atau berdiam. Nah, paroikeo ini artinya dia tinggal berdiam tetapi dia sebagai orang asing. Dia hanya di samping, dia bukan menetap, dia itu pendatang, tamu, tinggal sementara. Seperti kalau saudara kedatangan tamu, misalnya dia menginap 1 malam, 2 malam, setelah itu pulang. Tidak mungkin selamanya akan tinggal bareng saudara, betul ya? Itu namanya orang yang hanya tinggal, hanya ngendon lah orang Cirebon bilang ya. Hanya tinggal sementara, mampir, cuma nebeng nginep misalnya. Dan itu artinya paroikeo, itu artinya tinggal atau diam. Sedangkan yang kedua artinya adalah katoikeo. Katakan sama-sama, katoikeo. Katoikeo terdiri dari dua kata, yaitu kata yang berarti ke bawah atau sepenuhnya, dan juga oikeo artinya sama, tinggal atau berdiam. Nah, katoikeo ini saudara artinya tinggal permanen, tinggal menetap, berdiam di sebuah tempat, dia tinggal menguasai tempat itu. Sama seperti saudara, kalau saudara punya rumah, saya mau nanya, saudara kan tinggal permanen dong di rumahnya? Nggak mungkin dong hari ini tinggal di rumah saudara, besok tinggal di rumah tetangga sebelah. Kan enggak saudara. Saudara tinggal di rumah saudara secara permanen karena itu rumah saudara. Saudara tinggal di sana, saudara menguasai rumah saudara. Saudara mau ngapain rumahnya, mau diapain rumahnya, itu hak saudara. Karena saudara tinggal, saudara katoikeo, saudara tinggal di sana. Nah, di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 ini saudara, kalau dibaca lagi, maka kata-kata yang digunakan itu bukan paroikeo, tetapi yang digunakan adalah katoikeo. Sehingga ayatnya akan berkata, sehingga oleh imanmu Kristus katoikeo di dalam hatimu. Amin. Kristus katoikeo, Kristus tinggal di dalam hatimu secara permanen. Katakan amin saudara. Kristus tinggal permanen, bukan sekali-kali, bukan ketika didoakan Yesusnya ada. Nanti kalau mau Natal Yesusnya ada, ya setelah itu hilang lagi nggak tahu kemana saudara. Itu kalau begitu bukan katoikeo. Ya makanya Paulus berkata supaya kamu tinggal, Kristus itu tinggal katoikeo di dalam hatimu, tinggal secara permanen. Tinggal tidak, sekali-kali tidak, tinggal secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Nah saudara, itulah kenapa makanya ini menjadi sebuah visi Rasul Paulus buat jemaat di Efesus dan juga buat saudara dan saya. Ketika Kristus katoikeo secara tetap dalam hidup kita, itu seharusnya terjadi perubahan besar. Amin. Terjadi sebuah restorasi yang besar-besaran dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kehadiran Yesus itu harus mengubah hidup kita. Kalau Yesus sudah katoikeo dalam hidup kita, ternyata hidup kita tidak berubah, artinya bukan katoikeo, tapi paroikeo, cuma sekali-kali lewat. Ya. Tapi Paulus ingin setiap saudara dan saya, Kristus itu katoikeo, tinggal permanen, mengubah cara berpikir saudara, mengubah cara bertindak saudara, mengubah bagaimana saudara berkata-kata, bagaimana saudara berinteraksi, bagaimana saudara merespon. Itu yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya. Wahyu pasal 3 ayat 20, sebuah ayat yang sangat terkenal berkata begini, aku berdiri di muka pintu. Aku berdiri di depan pintu dan ketok, ya di kitab Wahyu. Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu dan ketok pintu. Tuhan tuh ngetok loh saudara, nggak sembarangan blobos masuk. Ya kita kadang-kadang blobos ya. Lihat Tuhan bilang, aku ada di muka pintu berdiri mengetok. Kalau ada orang yang apa saudara? Mendengar suaraku, setelah mendengar dia buka pintu. Dan setelah buka pintu Tuhan bilang aku akan masuk.
aku akan katoikeo, mendapatkan dia, dan aku akan makan sama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi awalnya adalah supaya Yesus tinggal katoikeo dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus memberikan kesempatan untuk Tuhan tinggal, masuk dan diam permanen. Amin saudara. Permanen dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah tinggal permanen dalam hidup saudara dan saya, maka seyogyanya seharusnya terjadi sebuah perubahan yang besar. Terjadi sebuah perubahan karakter, terjadi sebuah perubahan cara berpikir, bagaimana saudara berbicara dan sebagainya. Yang dulu mungkin emosian, sekarang jadi lebih lemah lembut. Ya mungkin gak kalem-kalem banget, tetapi lebih terkontrol. Yang tadinya pelit sekarang jadi murah hati. Yang tadinya males sekarang jadi rajin. Yang tadinya gampang tersinggung sekarang sudah tahan banting, tidak mudah tersinggung. Itu artinya Yesus katoikeo dalam hidup kita. Tapi kalau sampai hari ini, setelah kita sekian tahun mengikut Tuhan dan kita berkata, Yesus sudah tinggal di dalam hatiku, Yesus ada di dalam hidupku, tapi ternyata saudara dan saya tidak mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita, itu artinya Yesus belum permanen saudara. Yesus cuma mampir doang. Kita belum mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, bersemayam, dan mengontrol hidup kita, menguasai hidup saudara dan saya. Nah hari ini saudara, mari kita sama-sama bagaimana kita menjadikan Tuhan tinggal permanen dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita secara permanen, maka terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Amin saudara. Jangan sampai nanti kita sudah jadi orang percaya, sudah lama pelayanan, tetapi hidup kita masih jadi omongan orang. Hidup kita masih jadi omongan tetangga sebelah misalnya. Wah itu ke gerejanya rajin, tapi kalau buang sampah sembarangan. Nah itu saudara ya, wah itu ke gerejanya rajin, tapi sekolahnya males. Kalau ulangan remedial terus. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak belajar? Pelayanan. Kenapa kamu nggak belajar? Pelayanan. Kenapa ulangannya jelek? Pelayanan. Pelayanan jadi alasan. Itu bukan Yesus tinggal permanen, saudara. Ya. Nah, bagaimana saudara dan saya mengalami sesuatu yang besar ketika Yesus tinggal tetap dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, hati dan pikiran saudara akan diperbaharui. Amin. Roma 12 ayat 2 dari terjemahan firman Allah yang hidup ini bagus. Memang bahasanya agak berbeda sedikit, tetapi kalau diterjemahkan pelan-pelan itu bagus banget. Dia bilang begini saudara, firman Tuhan bilang begini. Jangan apa? Meniru. Jangan apa saudara? Jangan niru. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jadi jangan ditiru. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Amin saudara. Jangan tiru tingkah laku dunia, tapi jadilah seorang pribadi yang sama sekali baru. Dalam apa? Perbuatan, kemudian pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri. Saudara akan mengerti dari pengalaman saudara bahwa janji Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang biasa, berubahlah pembaharuan budi. Tapi dalam firman Allah yang hidup ini jangan tiru kebiasaan dunia. Jadi kalau dunia itu senengnya males-malesan, ya kita jangan males-malesan. Kalau dunia itu senengnya korupsi, ya kita jangan korupsi. Kalau dunia senengnya begini, ya kita jangan ikut-ikutan. Tetapi kita menjadi orang yang punya kepribadian yang sama sekali baru. Artinya apa? Ganti casing saudara ya. Ganti total semuanya. Dalam apa? Dalam hal perbuatan, dalam hal pikiran. Kenapa perbuatan dan pikiran ini penting? Karena apa yang saudara lakukan itu dimulai dari pikiran.
Apa yang saudara ucapkan itu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran saudara jelek, maka yang terucap adalah jelek. Kalau pikiran saudara jahat, maka perbuatan saudara juga jahat. Makanya peperangan yang sangat besar dalam hidup manusia itu ada di pikiran. Siapa yang bisa menguasai pikiran, dia bisa menguasai tingkah lakunya. Dia bisa menguasai perbuatannya. Ada pola rasa, pola pikir, dan ada tindakan, saudara. Ketika saudara merasa, saudara berpikir, kemudian berbuat. Saudara tersinggung, saudara mikir yang jelek, kemudian saudara terpancing untuk membalas kepada orang lain. Jadi yang pertama, Yesus katoikeo, hati dan pikiran saudara harus diperbaharui. Bagaimana diperbaharuinya? Ya minta Tuhan perbaharui dari hari ke hari. Minta Tuhan bersihkan hidup kita. Minta Tuhan terus bereskan hidup kita. Tuhan, aduh pikirannya jelek terus. Aduh Tuhan pikirannya jahat terus. Aduh Tuhan pikirannya negatif terus ya. Apa-apa negatif. Kalau ngelihat sesuatu belum apa-apa udah, aduh matilah, aduh cilaka, aduh bangkrut gue nih, aduh gimana nih, aduh gimana. Itu pikiranmu. Makanya firman Tuhan bilang kamu harus baru, sama sekali baru. Ya, seperti saudara punya handphone, beli baru, grace, bukan second. Kalau saudara beli baru, maka itu setelan pabrik saudara. Belum ada apa-apanya. Saudara harus install Google-nya, saudara harus login akunnya, saudara harus install aplikasinya satu persatu. Enggak ada namanya file yang lama, tidak ada fotonya orang di situ, enggak ada. Kenapa? Karena itu sama sekali baru. Beda kalau saudara dapat handphone second dari orang lain, pasti ada aja. Ada aplikasi yang saudara enggak suka ada di situ, mungkin masih ada foto yang tertinggal. Mungkin akunnya belum di-delete, mungkin masih ada emailnya di situ dan sebagainya saudara. Sekali lagi, hati dan pikiran kita harus diperbaharui secara total. Jadi jangan suka mikir yang aneh-aneh saudara. Jangan suka mikir yang terlalu jauh sebelum kita ngalamin saudara. Nanti bagaimana? Nanti 6 tahun kemudian bagaimana? Terus udah ketakutan saudara. Terus udah khawatir hidupnya. Sama kayak orang tua daftar anak sekolah, masuk SD kelas 1, nawar SPP. Ngomongnya begini, nanti kan kalau anak saya kelas 6 SPP-nya udah berapa Miss Ina? Kan setiap tahun naik. Wong kelas 6 masih 6-7 tahun lagi saudara udah mikirnya sekarang. Kadang-kadang saya suka bercanda, ya sudah Bu, bagaimana kalau SPP-nya tidak naik selama 6 tahun? Wah setuju Steve. Oke, setuju ya Ibu SPP-nya nggak naik selama 6 tahun? Setuju. Boleh saya doain? Boleh. Steve mau doain apa? Saya doain supaya berkat Ibu juga tidak naik selama 6 tahun. Yang nggak mau, itu namanya bulit. Itu namanya pinter dewek. Itu namanya Ibu Nani bilang menang sendiri. Ya, merugikan orang lain tapi sendiri pengen untung. Kalau saudara pengen diberkati, ya sudah mikir hari ini buat hari ini. Besok ada rezekinya sendiri, amin. Besok ada kesulitannya, tapi juga di samping kesulitan ada pertolongan Tuhan. Di samping kesulitan ada berkat Tuhan, udah jalanin aja, gak usah pusing. Gak usah pusing besok hujan gimana, gak usah pusing nanti besok makan apa. Yang pasti tetap masih bisa makan saudara, pasti. Yang kedua saudara, coba kita lihat kisah dari Sakius. Ya, sebelum kita yang kedua maaf. Lukas 19 ayat 5. Itu adalah kisah Sakius ketika Yesus datang, ya, Yesus lewat, Sakius ini naik ke atas pohon. Kenapa saudara? Karena dia pengen lihat Yesus. Sakius mendengar tentang Yesus, wah Yesus begini, karena dia pendek, dia nggak bisa lihat, maka dia naik. Dan ketika dia naik ke atas pohon, Tuhan bilang begini, Sakius turun. Amin saudara. Sakius turun hari ini, bukan besok. Tuhan bilang hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus katoikeo di rumahmu Sakius. Aku harus numpang di rumahmu. Aku harus hadir dalam hidupmu.
kamu harus terima aku di dalam hidupmu secara permanen. Nah saudara lihat, ketika Sakeus katoikeo Yesus dalam hidupnya, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Dia kembalikan semua duit yang pernah dia ambil. Dia kembalikan semua duit yang pernah dia peras, mungkin yang pernah dipalakin dari orang-orang, saudara. Itu kalau katoikeo, terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal, sangat luar biasa. Hari ini Tuhan bilang, aku harus numpang di rumahmu. Aku harus hadir, aku harus datang, aku harus tinggal di rumahmu, aku harus mampir ke rumahmu, aku harus lihat hidupmu. Maka ketika Sakeus berkata, Tuhan, aku katoikeo, Sakeus mengalami sebuah perubahan yang besar. Amin. Saudara kayak Sakeus? Enggak, saudara lebih bagus kan? Lebih baik. Ya. Yang kedua saudara, bagaimana supaya Kristus tetap dalam hidup saudara? Apa yang terjadi? Yang kedua adalah hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, dan karena kamu adalah milik Kristus Yesus, damai Allah akan melindungi, akan apa saudara? Melindungi pikiran dan perasaan. Tuh, apalagi yang dilindungi? Pikiran. Apalagi yang disorot dalam firman Tuhan? Pikiran dan perasaan. Dari apa saudara? Dari apa? Kekhawatiran. Damainya bisa melakukan ini jauh lebih baik daripada pengertian kita. Jadi kalau Kristus tinggal tetap dalam hidup kita, damainya ada, sukacitanya ada, saudara, maka itu yang melindungi, itu yang mengontrol pikiran saudara, perasaan saudara, tindakan saudara, perbuatan saudara. Dari apa? Dari kekhawatiran, dari pikiran-pikiran yang salah, dari tindakan-tindakan yang gak benar, saudara. Kenapa? Karena damai Kristus itu bisa melakukan jauh lebih baik daripada pikiran kita, daripada otak kita, daripada kepandaian kita. Makanya mintalah damai, sejahtera dan sukacita. Tahun ini the year of joy, tahun sukacita. Artinya Tuhan sediakan damai, Tuhan sediakan sukacita. Saudara tinggal minta, saudara tinggal masuk, saudara tinggal hidupi, nikmati sukacita itu di tahun ini. Maka saudara akan dilindungi, pikiran saudara, perasaan saudara, tingkah laku saudara, hidup saudara. Amin. Sehingga saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan hari demi hari. Apapun yang terjadi di tahun 2025, kita tidak khawatir, kita tidak ketakutan, kita tidak mengalami stres saudara. Tapi karena Kristus tinggal tetap dalam hidup kita, damainya diturunkan, sukacitanya dilimpahkan, itu menguasai hati dan pikiran kita setiap hari. Katoikeo, tinggal tetap Tuhan dalam hidupku, maka damaimu menguasai hati dan pikiranku. Yang ketiga saudara, kalau Yesus tinggal tetap, maka kita punya keyakinan dan keberanian menghadapi hidup. 2 Timotius 1 ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, karena Allah memberikan apa? Rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih dan penguasaan diri. Karena roh Allah memimpin hidup saudara dan saya, rohnya memimpin kita, kita tidak perlu takut. Amin. Tuh. Kalau Yesus tinggal, Yesus katoikeo dalam hidup kita, kita punya keyakinan dan keberanian menghadapi hidup. Kenapa kita berani menghadapi hidup? Karena kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan sudah memberi Roh Kudus-Nya yang membuat kita mampu hidup. Amin. Membuat kita mampu hidup dengan otoritas ilahi. Dengan apa? Dengan kuasa, dengan penguasaan diri. Kita manusia susah menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Ya kita perlu rohnya. Kita perlu Roh Kudus yang membuat kita mampu hidup.
Hidup bagaimana? Hidup penuh dengan kuasa. Kuasa atas apa? Kuasa atas segala kekhawatiran, kuasa atas ketakutan, kuasa atas kecemasan, kuasa atas sakit penyakit. Itu Tuhan sudah beri. Amin saudara. Jadi kita nggak perlu takut dengan hidup yang kita jalani. Kalaupun misalnya saudara sedang menghadapi tantangan hidup ini, perkatakan firman ini, Tuhan sudah memberikan rohnya buat saya. Saya mampu hidup dengan kuasa. Amin saudara. Saya mampu hidup dengan kuasa dan kasihnya dan penguasaan diri. Kasih itu menutupi segala ketakutan. Jadi kalau saudara bisa menghadapi hidup ini sampai hari ini, itu bukan karena kita kuat secara manusia. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan rohnya kita hidup. Makanya ayo hidup ini kita jalani dengan kuasa Tuhan. Dengan otoritas yang Tuhan berikan. Ingat tongkat apa? Tongkat gembala dan tongkat otoritas. Jadi kalau lagi ada masalah saudara, pergunakan kuasa. Pergunakan otoritas Tuhan. Pergunakan kuasa ilahi karena Tuhan sudah memberi. Amin saudara. Bukan nanti ya, tahun depan enggak. Tuhan sudah memberi buat saudara. Kita tidak perlu takut. Jalani saja hidup 2025 dan seterusnya dengan keyakinan dan keberanian. Apapun yang terjadi, berani. Apapun yang terjadi, yakin. Yakin tahun 2025, saudara menjalani, yakin, berani. Kenapa? Nih, Tuhan sudah kasih rohnya buat kita. Damainya ada. Sukacitanya banyak buat kita. Amin. Yesusnya paten dalam hidup kita. Tinggal tetap, enggak tergeserkan. Tidak berpindah ke lain hati. Tetap dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu takut. Amin saudara. Jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Tetap percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya jaminan Tuhan. Kita punya deklarasi 2025. Kita akan menikmati semua yang terbaik di tahun ini. Apapun saudara. Jadikan Tuhan katoikeo terus dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat. Hidup dengan tujuan yang jelas. Amin saudara. Hidup dengan tujuan yang jelas. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Bukankah aku sendiri, Tuhan bilang. Aku sendiri tahu. Berarti Tuhan tahu dong, Tuhan tidak tutup mata. Aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan. Tuh saudara, tetapi untuk apa? Kesejahteraanmu. Dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tahu, jadi jangan ngatur Tuhan saudara. Pokoknya Tuhan bilang aku sendiri tahu. Bukankah aku sendiri tahu rencana yang terbaik buat kamu itu apa? Rencana Tuhan itu bukan mencelakakan, bukan memiskinkan, bukan membuat saudara sakit. Tetapi rencananya adalah untuk kesejahteraan saudara dan saya. Katakan amin. Untuk memberikan kepada saudara dan saya masa depan, hidup berkelimpahan, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang dijamin oleh Tuhan. Tuhan menjamin kita hidup dalam anugerahnya, hidup dalam sehat, tubuhnya sehat, rohnya sehat, berkatnya lancar. Amin saudara. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan tinggal tetap, maka hidup kita jelas tujuannya. Tujuannya apa? Hidup penuh dengan harapan. Titik. Jadi jangan bilang sudah gak ada harapan. No. Selagi kita masih hidup, tetap selalu ada harapan. Sekecil apapun, tetap masih ada harapan. Orang bilang sebelum titik, tetap masih ada harapan. Ketika orang ada di ICU, mungkin detak jantungnya sudah melemah. Sebelum dokter menyatakan
meninggal. Maka dokter akan berusaha pacu jantungnya, ganti alat, tekan gimana pun caranya, masih ada harapan, masih ada harapan, masih ada harapan. Kita harus punya keyakinan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di tahun ini saudara, tetap ada harapan bagi orang yang Kristus tinggal tetap dalam hidup kita. Amin. Tidak ada rencana kecelakaan, gak ada. Jadi jangan bilang, wah Tuhan membuat rencana yang jahat. Gak ada, Tuhan tidak pernah buat rencana yang jahat. Manusia bisa buat rencana yang jahat, tapi rancangan Tuhan selalu kesejahteraan. Kesejahteraan artinya saudara hidup jasmani diberkati. Amin. Saudara hidup rohani diberkati. Keluargamu sejahtera, pekerjaanmu maju, sekolahmu berhasil, tubuh jasmanimu sehat senantiasa, hidup penuh sukacita, damai sejahtera, mukanya cerah, glowing, banyak senyum. Kenapa? Karena sejahtera, karena selalu ada harapan, karena selalu ada janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk hidup saudara dan saya menjalani hari-hari kita. Jangan paroi keo ya saudara, tapi katoi keo. Biarlah Kristus tinggal diam permanen dalam hati kita. Tinggal selamanya. Sampai Yesus datang menjemput kita. Kristus tetap dalam hati kita. Tidak tergantikan oleh yang lain. Kristus yang utama. Amin saudara. Saya berdoa biar pagi hari ini kita kembali diingatkan. Kalau sekarang mungkin ada di antara kita yang sudah paroikeo ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang ntar hilang saudara. Tuhannya dianggurin, gak pernah diajak ngobrol Tuhannya. Ya, nanti kalau butuh baru nangis-nangis sama Tuhan. Tapi mulai hari ini jadikan Kristus diam katoikeo dalam hatimu. Kalau dia tinggal dalam hidup saudara, akan terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya Tuhan menolong kita untuk Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini untuk tetap percaya. Bahwa kalau kita tetap percaya segala sesuatu yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar ya. Asalkan silakan Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup saudara. Apapun yang saudara hadapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena tahun ini adalah tahun kebaikan. Amin. Tahun ini tahun kebaikan ya. Beberapa orang yang kesaksian ya, lalu dia katakan, selama saya mengatakan tahun ini kebaikan, itu membuat dia katakan hidup saya sesudah mendengar akan khotbah ini, benar-benar saya mengalami apa arti kebaikan Tuhan. Salah satu contoh dia kesaksian saudara, dia sudah beberapa, jadi tahun yang lalu, tahun 2024, itu dia nggak punya pekerjaan, sedangkan dia tinggal di luar negeri. Ya, saudara bayangkan kalau tinggal di luar negeri nggak punya pekerjaan itu berat sekali, karena hidup mereka hanya tergantung dari, ya salah satu kita tahu hidup kita tergantung dari Tuhan, tapi manusia itu hidup perlu uang. Nah, mereka ini hanya tergantung sebulan demi sebulan hanya karena penghasilan dari gaji. Bayangkan dia sudah beberapa kali dia bilang saya sudah ngelamar ya, tidak ada satu perusahaan yang manggil saya, dia bilang. Nah dia bilang sesudah tanggal 14 ini dia tuh terus sebelum tanggal 14 dia WA sama saya, tante saya itu gak punya pekerjaan. Saya sudah banyak sekali masukkan ke perusahaan-perusahaan, tidak ada satupun
yang dijawab. Dia bilang, ada satu perusahaan yang ngejawab ngomong, aku belum butuh. Jadi berarti kan memang nggak dapat kerjaan. Tapi sesudah tanggal 14, ini kan baru tanggal 18. Beberapa hari dia ngomong gini, aduh anugerah Tuhan, memang saya merasakan kebaikan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buat jalan. Dapat panggilan. Dapat panggilan dari perusahaan yang sudah menolak dia. Dan sebenarnya itu dia agak damai kalau misalnya bisa diterima di perusahaan itu. Tapi perusahaannya kan ngomong tidak butuh karyawan. Tapi tiba-tiba yang ngomong tidak butuh itu bisa WA sama dia. Kamu saya harap bisa kerja di perusahaan saya nanti hari Senin. Dia bilang Senin depan ini. Harap datang, kita tekan kontrak, terus kamu pengennya gaji berapa dan sebagainya dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi tadi kemarin dia WA lagi, tante saya dapat panggilan lagi dari perusahaan yang lain. Yang sudah lama nggak pernah dapat jawaban, dapat lagi. Nah, jadi saya jadi bingung nih. Kemarin ini nggak dapat kerjaan, sekarang ada 2 perusahaan yang meminta dia menjadi karyawannya dan dapat pekerjaan lah. Lalu saya bilang sudah kamu sekarang doa satu-satu aja. Hari Senin kamu datengin dulu yang satu, yang ini jangan dijawab dulu. Kamu wawancara dulu dan bagaimana doa dan sambil kamu sejahtera atau tidak, di mana Tuhan tempatkan. Saudara, ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan. Ya. Selalu Tuhan aku buat jalan dan buat jalan. Percayalah, selama Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, selalu Tuhan menunjukkan kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Buat kami selalu ingat bahwa tahun ini Engkau memahkotai dengan kebaikan-Mu. Dan jejak-Mu mengeluarkan lemak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, Engkau tahu Tuhan bahwa hari ini Sion juga terkena dampaknya Tuhan dengan banjir Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau baik. Kami minta dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, di daerah pinggiran, daerah Dauan, daerah yang terkena banjir saat ini, kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau sediakan melindungi, buat jalan Tuhan, bahwa kebaikan-Mu tetap ada dalam hidup mereka. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur, pemeliharaan-Mu tetap sempurna atas hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu ini, yang membuat tiba-tiba terjadi banjir yang tidak pernah diprediksi, tapi sebenarnya Engkau sudah memberikan warning. Tiba-tiba terjadi gempa, tiba-tiba terjadi kebakaran. Tuhan, kami minta perlindungan yang daripada-Mu. Karena Engkau memberikan kepada kami tahun ini adalah tahun kebaikan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan akan pemerintahan negara dan bangsa ini ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk semua pelkada yang sudah terpilih dan tanggal 20 nanti akan dilantik semuanya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun.
Biarlah setiap pemimpin-pemimpin daerah yang ada, dari RT, RW, lurah, camat, sampai kepada gubernur yang akan dilantik, kami minta di dalam namamu, mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya seperti yang Engkau mau. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Saat ini kami juga datang di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa saat ini untuk pemerintahan pusat. Biarlah hikmat marifat yang daripadamu, semua program yang berasal daripadamu terjadi dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk hari terakhir dari minggu ini. Kami tetap ada di tempat ini menyembah dan memuji namamu. Semua persoalan dalam hidup kami tahu Tuhan. Engkau punya rancangan yang baik. Engkau tidak pernah memberikan rancangan yang kecelakaan buat kami. Karena semua masalah kami Engkau ambil alih. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami mau menerima kekuatan baru. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami tetap percaya bahwa tahun ini penuh dengan lemak. Kami akan berjalan dalam lemaknya yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Dan biarlah lemak ini, supranatural ini, penuh dengan kebaikan Tuhan memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebaikan-Mu Tuhan, lemak-Mu memasuki akan hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, mata kami pun dapat melihat akan perkara-perkara kebaikan-Mu. Bibir mulut kami tetap mengucapkan hari ini Engkau berikan kebaikan-Mu. Telinga kami Tuhan selalu mendengar akan semua kebaikan dan pertolongan-Mu. Engkau yang akan terus menjaga hati kami untuk tetap terus melekat kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau menetap dalam hati kami, tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau terus babat habis Tuhan. Ini tangan kami akan olesi dengan minyak yang berasal daripada-Mu. Kaki kami olesi dengan minyak yang daripada-Mu. Tuhan, berkati perjalanan kami hari ini. Berkati Tuhan akan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami minta pimpinan daripada-Mu sampai kami dapat menerima berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang selalu memberkati dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.